Tidak ada rasa nyaman kok bekerja kepada selain Allah tuh. Iya, kita kerja sama Allah sekecil apapun itu apresiasi, dihargai, dihormati, disanjung sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar atom pun Allah melihatnya. Tetapi pimpinanmu yang berbentuk manusia tidak mampu melihat kebaikan sekecil itu. Iya. Kadang-kadang sampai jantungmu berdarah-darah juga tidak pernah bilang terima kasih kok. Betul nggak? Lupakan saja masa lalu. Nikmati saja hari ini. Serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan lagi halaman 266. Kita ulang satu baris terakhir. Ya, wa ba'da kalam, setelah kita bicarakan itu semua tadi di atas, yahqir nafsaka waktum amraka, hinakan dirimu, rendahkan hatimu, ya, bersembunyilah dan tutupi dirimu. Bersembunyi, tutupi, hinakan. Jangan pernah bercerita Anda punya karomah. Jangan pernah bercerita Anda waliullah. Jangan pernah cerita doamu mustajabah. Sembunyikan. Sampai kapan? Sampai nanti kamu diberi izin. Ada surat izinnya, silakan Anda memproklamirkan diri, mangga. Tapi nanti jangan sekarang. Sekarang mah sembunyikan saja dulu. Dalam pelajaran ilmu tasawuf pada bab pertama memang kita diperintahkan oleh mursyid harus bersembunyi. Idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan dirimu di tanah kosong. Ya, jangan tampil ke depan, jangan sok berlagu, jangan sok gaya. Udah pura-pura bodoh aja, pura-pura tidak tahu. Ulama tiang tanos boten ngertos. Jadi dikubur itu artinya disembunyikan, sembunyikan saja. Mereka selalu mengatakannya tidak tahu. Orang arti beli paham, buh tengartos, udah selesai. Jadi gimana? Nggak paham, udah selesai. Ya, karena bagaimanapun juga ketika baru tahapan awal, ya, umpamanya ibaratnya seperti lampu itu, lampu ceplik yang dari kaleng susu, ya, dibolongi, dikasih kapas, ya, taruh minyak tanah kecil gitu, 90 lentera biasanya itu. Kalau lampu kamu masih kecil, punten, jangan sok bergaya dibawa keluar, kena angin mati, paham nggak? Jadi sembunyikan saja di pojok,
ditutupi kekeb. Nanti nggak kekeb tuh. Tutupnya pendil itu namanya kekeb tuh. Disembunyikan. Nanti kalau sudah apinya besar silahkan Anda keluar boleh. Semakin angin kencang maka api itu semakin besar. Kalau apinya masih kecil, ya jangan sok bergaya sembar sembur kayak ulat dumung. Iya. Nah itu. Jadi artinya dan nanti pun juga setelah final Anda diakui sebagai kekasih Tuhan, sebagai wali Allah, dapat punya maunah, punya karamah dan sebagainya. Itu juga nanti jabatan Anda sebagai apa? Sama saja seperti jabatan di suatu negara, ada program menteri-menteri, ada wali kutub, wali abdal, wali segala macam, wali majlis dan sebagainya. Nah, maka nanti sekalipun sama-sama jadi wali juga tetap dia jabatan sebagai apa? Sekalipun sama-sama pejabat tingginya, beda. Nah, kalau kamu itu diangkatnya sebagai menteri penerangan, ya harus banyak ngomong. Kalau diem saja disalahin, betul nggak? Tapi ketika jabatanmu sebagai kepala badan intelijen, ya kamu tidak boleh banyak ngomong tuh. Jadi beda, ada wali Allah yang kayak intelijen, ya kalau ditanya nggak tahu. Ya silakan cari sendiri aja lah. Menutup diri itu bukan karena dia tidak tahu, memang dia tugasnya beda. Gitu. Lain dengan seorang menteri. Nah makanya nanti kalau dia sebagai menteri penerangan biasanya itu kan dengan pengetahuan yang luas, wawasan, pengalaman dan sebagainya, maka dia yang menjadi ulama solehin, ulama amilin yang membimbing masyarakatnya itu. Ya, mesti dibedakan begitu. Kemudian lagi, apabila engkau menemukan ada seseorang yang perilakunya aneh, apakah itu nggak mandi-mandi, apakah itu setiap hari jalan kaki aja muter-muter desa itu, ada yang tidur aja ada yang macam-macam lah, yang bajunya compang-camping, makanannya di tempat-tempat sampah dan sebagainya. Itu jangan terburu waliullah gitu ya, tidak semudah itulah. Tetapi saya bisa menduga itu biasanya kalau masih begitu tuh masih nggak mandi-mandi, kadang-kadang ya nggak pernah tidur, selalu jalan dan sebagainya, makan seadanya kayak orang ngemis dan sebagainya itu. Nah itu belum jadi wali, belum tuh masih dalam proses. Masih banyak sekarang ini orang yang masih dalam proses. Kita doakan saja mudah-mudahan cepat nyampe kan gitu. Nanti kalau sudah nyampe pasti dia itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakatnya untuk memberi manfaat. Entah bikin musola, entah bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin padepokan, bikin macam-macam lah. Toriko ini membimbing masyarakatnya. Iya, pasti akan dikembalikan. Dan biasanya usianya itu ya biasanya sama dengan para nabi, para rasul. Itu biasanya itu di atas umur 40 tahun. Ya, saya belum pernah melihat ada waliullah umurnya 30 tuh, 25 tuh. Karena usia 25-35 itu masih rawan ya, mudah tergoda. Ya, jadi ya biasanya umur 40. Tuh rata-rata para nabi, para rasul itu umurnya 40 tahun baru diangkat sebagai rasul, sebagai wali dan sebagainya itu. Jadi kalian yang umurnya belum 40 sekalipun sudah doanya mustajabah banyak ini, ya nggak usah diproklamirkan lah. Ya kalau mau nolong aja mangga silakan, dijampil lah, disembur. Ya comana ya barangkali jadi kabul, nggak ada masalah kok itu. Tapi jangan memproklamirkan dirimu sebagai apa gitu. Oke, itu saja maknanya.
Selanjutnya, kana Ibnu Sam'un rahmatullah alaih adalah Ibnu Sam'un. Ini seorang waliullah juga, ya, termasuk Sam'un itu bahasa Indonesia itu Samson. Kalau Anda pernah nonton film-film sejarah dulu tuh Samson apa namanya? Samson Delila. Goliat ya, Gelayat ya. Gelayat itu Jalut. Ya, Gelayat itu Jalut ya. Samson itu Sam'un, itu min auliyaillah. Rahmatullah alaihi, idza ja'athul karamatu, ketika dia mendapatkan karomah, yaqulu hadhihi khud'atun, dia bilangnya ini bohong-bohongan, ini tipu daya, bobadan. Hadhihi khud'ah, ini hanya main-main kok, tipu daya aja. Gitu. Makanya saya sering mengatakan dulu ya, yang orang yang sakti itu tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong, itu yang sakti, asli saktinya. Kalau tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka ada berliannya, itu khuda'ah, itu tipuan. Jadi yang asli gimana? Tangan kosong, masuk kantong, dibuka, ya itu yang sakti. Artinya yang benar itu semacam itu. Khud'atun, kata Ibnu Sam'un. Hadhihi minas syaitan. Ini datangnya dari setan. Ini palsu. Ini datangnya dari setan. Gitu. Ketika dia mendapatkan karomah, ya gitu. Wadama ala dzalika hatta qila lahu, dan seperti itu terus menerus. Kalau ada karomah lagi ya katakan ini adalah palsu, ini datangnya dari setan, selalu seterusnya. Hatta qila lahu man anta wa man abuka, sampai dia diinterogasi, dijelaskan siapa kamu, siapa bapakmu, ada apa, dah. Terus tahaddath bi ni'matina 'alaika, silakan ceritakanlah kenikmatanku atas dirimu. Silakan nanti bahwa Allah telah memberikan izin melalui tanganku ini bisa menyembuhkan orang sakit kanker. Maka kalau sudah izin, kalau enggak jangan dong. Ya, umpamanya seperti itu. Dan biasanya karomah itu termasuk ya kadang-kadang apa namanya begini ya, menggandakan uang, cari berlian, harta karun gitu tuh. Yang seperti begitu tuh. Udah stop dulu, udah jangan bicara semacam itu palsu semua kok. Kalau iya orang itu bisa menggandakan uang, ngapain ngajak-ngajak kamu? Gandakan aja sendiri, 1 miliar jadi 2 miliar. Sudah 2 miliar digandakan lagi jadi 4 miliar. Digandakan lagi jadi sendiri aja. Terus bagi-bagi sendiri, ngapain ngajak-ngajak orang? Kalau kamu bisa, ya kan, pakai logika yang sehat aja. Terus kamu harus beli piring peduk 300 juta atau piring peduk. Untuk apa? Buktikan aja dulu bisa bikin apa piring peduknya. Bisa bikin duit, bisa bikin berlian. Ya ternyata juga, saya kasih tahu aja dah. Banyak orang yang namanya bukan menggali, tapi dengan metode khitab, dipanggil, sehingga keluarlah itu harta karun, emas, berlian, keris,
ya kan, dari kuburan pendeman itu keluarnya. Pernah dengar begitu? Pernah dengar nggak? Ya, itu saya kasih tahu. Sama saja di alam manusianya nih ada pengemis datang, ya, yang dikasih makanan bosok, baju bekas, paham nggak? Sepatu yang sudah rusak dilempar-lemparin. Ningkanannya harus beli kanggo barangnya makan. Di alam jin udah sampah, tidak bisa buat apa-apa kok. Jangan bangga kamu dapat keris, ngapain? Masih enak juga dapat duit. Betul nggak? Iya, daripada dapat apa keris-keris begitu ngapain? Iya, masih mending juga dapat ilmu daripada begitu mah. Seperti itu. Ya. Ya, saya harapkan jangan sampai santri saya ketipu seperti itu lagi lah. Ya, tertipu lagi, ngabis-ngabisin duit. Kadang-kadang kayak orang gila loh. Dikasih tahu nggak percaya, dikasih tahu tuh. Nggak tahu. Nanggung gayanya gitu. Iya. Oke. Itu Ibnu Samun. Wa qala Musa alaihissalam fi munajatihi, demikian juga Nabi Musa alaihissalam berkata dalam munajatnya li Rabbih azza wa jalla, ya Rabbi ausini, wahai Tuhanku, ausini, berilah aku wasiat, wasiatilah aku atau nasihatilah aku. Ausini, ya Rabbi ausini. Faqala lahu, lalu Tuhannya berkata kepada Nabi Musa, usika bi wa bi talabi, aku wasiatkan kepadamu bi, karena aku, wa bi talabi, dan karena permintaanku. Wa qarrara dzalika alaihi arba'a marratin, diulang-ulang 4 kali. Fi kulli marratin, setiap 1 kali, yaqulu lahu, Tuhan berkata kepadanya, dzalika, seperti itu. Wa yujibuhu mithlal awwali, kemudian dijawab seperti yang pertama. Maqala lahu utlub ad-dunya, Allah tidak menyuruh kepada Nabi Musa utlubid dunya, carilah dunia. Tidak. Allah tidak menyuruh Nabi Musa untuk mencari dunia. Wala utlubil akhirah, dan juga Allah tidak menyuruh Nabi Musa untuk supaya mencari akhirat. Karena yaqulu lahu, seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Musa, usika bi taati, aku pesankan kepadamu mentaati aku. Taatilah aku, itu pesanku. Wa tarka ma'siyati, dan tinggalkan kemaksiatan terhadapku. Ikuti perintahku, jauhi laranganku. Itu artinya. Usika bitalabi qurbi, aku pesankan kepadamu, mintalah supaya engkau dekat dengan aku. Jadi orang yang dekat dengan Allah. Usika bitauhidi, dan aku pesankan kepadamu untuk mengesahkan aku. Wal amalali, dan beramal untukku. Usika, aku berwasiat kepadamu, bil i'radi amma siwaya, untuk berpaling dari apa saja selain aku. Idza sahal qalbu, kalau hati itu sudah sehat, sudah benar,
wa arafal haqqa azza wajal, dan sudah kenal Allah, ankar ghairahu, dia akan mengingkari apa saja selain Allah. Artinya mengingkari itu tidak ada nilainya, nothing. Apa saja selain Allah itu nothing. Wasta'nasa bihi, dan dia merasa nyaman hanya bersama dengan Allah. Wastauhasha min ghairihi, dan merasa tidak nyaman, gelisah bersama selain Allah. Wastarauha ma'hu, dan dia bisa berehat, beristirahat, damai ma'ahu bersama Allah. Wa ta'iba ma'a ghairihi, dan dia merasa lelah bersama selain Allah. Nanti di penghujungnya akan terjadi proses seperti ini, seperti Nabi Musa, Ibnu Syam semuanya, dan saya juga pernah mengalaminya seperti itu, bahwa pada akhirnya ternyata bekerja kepada selain Allah itu sangat melelahkan. Ya, saya bertahun-tahun bekerja kepada manusia, tiap bulan dapat gaji, ada atasan, ada bawahan, ya kan? Bawahan mencilat, atasan nginjak, paham nggak? Kalau saya bekerja sekuat tenaga sampai sukses, sampai dapat bintang penghargaan, yang dapat penghargaan atasan saya. Tapi kalau ada sesuatu kekeliruan, kesalahan, saya yang disalahkan. Pegelim kan? Capek enggak? Itulah makanya kesimpulan saya akhirnya wis tingeling ting dampun, ya amit-amit pitung turunan pegel, sudah saya ingin bekerja hanya kepada Allah saja. Saya tinggalkan kamu ini semuanya, manusia saya tinggalkan, udah lelah. Saya udah lelah hati, lelah pikiran, akhirnya saya tinggalkan ke hutan Soklat di Subang. 6 bulan saya di sana tuh. Iya. Wis beli yang deleng ranira kok. Iya. Ya seperti itu. Jadi artinya bahwa tidak ada rasa nyaman kok bekerja kepada selain Allah tuh. Iya, kita kerja sama Allah sekecil apapun itu apresiasi, dihargai, dihormati, disanjung sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar atom pun Allah melihatnya. Tetapi pimpinanmu yang berbentuk manusia tidak mampu melihat kebaikan sekecil itu. Iya. Kadang-kadang sampai jantungmu berdarah-darah juga tidak pernah bilang terima kasih kok. Betul nggak? Nah, ya semacam ini yang terjadi. Tetapi pada akhirnya, kenapa saya kembali lagi? Tadi niatnya mas saya tidak akan kembali kok. Udah. Jadi orang hutan aja, gitu. Iya, sama gajah di sana gitu. Ya tapi nggak tahu lah, pada akhirnya saya terpaksa saya harus kembali lagi. Tapi saya katakan bahwa kembalinya saya ke masyarakat itu bukan memutasikan sendiri. Itu berdasarkan SK mutasi dari ya Allah. Ya, sehingga saya kembali lagi, ya. Sebab kalau dipikir-pikir mah enak di hutan kok. Tidur lahap, tidur nyenyak, makan lahap, badan sehat, enak. Iya, daripada di sini musing mikirin kamu kan gitu. Iya, ya tetapi pada akhirnya ya
saya merasa nyaman sendirian di hutan, manfaatnya apa? Nah ini yang jadi pertanyaan, lalu manfaatnya apa? Apa manfaatnya kehadiranmu di dunia ini? Nggak ada, hanya menikmati untuk pribadi, ya kan begitu? Iya, tetapi kalau kembali ke masyarakat lagi, resikonya juga saya harus siap menghadapi dosa-dosa, karena tidak bisa dihindari, pasti banyak dosanya, banyak salahnya. Nah, saya siap menanggung itu, ya, dengan segala dosanya, segala kesalahannya. Yang penting adalah saya bisa memberikan manfaat. Itu aja. Makasih, itu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.